Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali ya dengan saya. Bagaimana progres belajarnya? Semoga selalu meningkat ya untuk varian-varian soal dan materi yang dipelajari. Baik, untuk video kali ini saya akan mencoba mengulas latihan soal P3K Guru Sosiologi untuk bagian yang ke-15. Pertama, setiap hari Ovi datang ke sekolah 15 menit sebelum bel masuk dengan berpakaian rapi. Hal ini menunjukkan nilai sosial berfungsi sebagai A. Memberi batasan berupa larangan dan perintah dalam berperilaku. B. Tindakan yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. C. Membuat individu merasa aman dan nyaman. D. Pedoman melakukan tindakan dengan perasaan dan emosi. Atau E. Penentu status dan peran sosial di masyarakat. Nah, di sini statusnya Ovi sebagai siswa, maka perannya dia harus berangkat ke sekolah tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, begitu ya. Nah, jadi fungsi nilai sosial itu secara garis besar ada 5. Yang pertama, alat untuk menentukan harga sosial, kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi sosial, misalnya upper class, middle class, atau lower class. Ini dari segi ekonomi ya. Kemudian yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai pembatas dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat. Dan yang kelima, nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Kemudian, Rakuti selalu memandang baik atau buruk tradisi kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang dianut kelompoknya. Ketika suatu kelompok adat menjalankan tradisi yang bertentangan dengan adatnya. Selain itu, Rakuti juga memberikan label negatif terhadap kelompok lain yang berbeda dengan lingkungan adat istiadatnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap Rakuti menunjukkan konsekuensi hubungan antar kelompok dalam masyarakat multikultural berupa A. Interseksi dan etnosentrisme, B. Pluralisme dan interseksi, C. Primordialisme dan etnosentrisme, D. Primordialisme dan stereotip, atau E. Partikularisme dan stereotip. Ya, di sini kata kunci yang pertama adalah dia memandang baik buruk kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang dianut kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah memberikan label negatif. Kalau label ini jelas ya, stereotip. Nah, maka kalau tidak D ya E. Nah, jawabannya adalah primordialisme dan stereotip. Primordialisme sendiri itu adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Sedangkan stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Misalnya suku X itu orangnya galak-galak, atau suku Y itu masyarakatnya lemah lembut, itu termasuk dalam stereotip. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Tokoh sosiologi klasik yaitu Herbert Spencer berpandangan bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat kompetisi antar kelas. Yang menanglah yang dapat bertahan hidup. Kondisi ini menghasilkan apa yang diistilahkan sebagai Darwinisme sosial, atau apakah A. Some principle of stratification, atau B. Ameliorisme, C. Power and wealth, kemudian D. The survival of the fittest, atau E. Social static and social dynamic. Gitu ya. Jadi Darwinisme gitu ya. Di sini takutnya Darwinisme itu adalah the survival of the fittest. Secara terminologi dalam bahasa Indonesia, survival of the fittest adalah kelangsungan hidup yang terkuat atau teori yang membahas perjuangan untuk bertahan hidup. The survival of the fittest menjadi populer setelah diulas oleh Charles Darwin. Darwin menyatakan organisme terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungannya adalah mereka yang paling berhasil dalam bertahan hidup. Teori ini adalah basis penting yang mendasari studi tentang evolusi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, bukan Darwin, melainkan Herbert Spencer, pencetus teori survival of the fittest. Nah, Spencer sendiri hidup pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1903.
Beliau merupakan sosiolog dan filsuf Inggris pendukung awal dari teori evolusi. Karya magnum opus Spencer ialah The Synthetic Philosophy yang diterbitkan di tahun 1896. Itu adalah sebuah ulasan komprehensif tentang prinsip-prinsip biologi, psikologi, moralitas, dan juga sosiologi. Spencer dikenal dengan pendapatnya bahwa prinsip evolusi termasuk seleksi alam berlaku untuk manusia, kelas sosial, serta spesies biologi lain yang berkembang seiring dengan perubahan alam di bumi. Nah, kemudian ini bisa juga dibaca di artikel menghujat dan menghujat teori evolusi Darwin karya pertama Spencer ya. Nah, kemudian karya pertama Spencer tentang evolusi itu terbit pada tahun 1851 atau 8 tahun sebelum buku On the Origin of Species milik Darwin muncul. Dan dari Spencer lah, bukan Darwin, istilah survival of the fittest lahir. Spencer memperkenalkan istilah survival of the fittest dalam buku karyanya Principle of Biology yang terbit pada tahun 1864. Dalam buku itu, Spencer menulis bahwa ada keselarasan antara teorinya di bidang ekonomi dengan konsep temuan Darwin terkait dengan seleksi alam atau kelangsungan hidup individu-individu terkuat. Dan selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Hubungan sosial yang terjadi antara anggota kelompok bersifat intim, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, terdapat hubungan perjanjian yang memiliki tujuan tertentu yang bersifat rasional. Pernyataan ketiga, keanggotaan dalam kelompok bersifat pribadi, khusus, dan terbatas. Pernyataan keempat, struktur bersifat mekanis, setiap komponen memiliki fungsi atau kegunaan. Dan pernyataan kelima bersifat eksklusif, hubungan sosial untuk kelompok sendiri. Berdasarkan ciri-ciri di atas yang sesuai dengan kelompok sosial paguyuban ditunjukkan oleh nomor. Paguyuban itu Gemeinschaft ya. Mana kira-kira paguyuban itu cirinya dia di masyarakat di pedesaan gitu ya. Kalau patembayan itu di masyarakat perkotaan. Jadi satu jelas iya bersifat intim, kemudian dua terdapat hubungan perjanjian ini patembayan, kemudian tiga keanggotaan dalam kelompok bersifat pribadi khusus ini iya paguyuban, empat struktur bersifat mekanis, ya mekanis itu patembayan, kemudian 5 bersifat eksklusif hubungan sosial untuk kelompok sendiri gitu ya. Di sini paguyuban. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3, 5. Ini adalah ciri-ciri dari paguyuban. Yang pertama, ikatan sosial bersifat personal. Kemudian kedua, tipikal masyarakat rural. Kemudian tipikal masyarakat tradisional. Tipikal masyarakat petani. Jadi tradisi masih dipegang kuat. Kemudian hubungan sosial bersifat tradisional. Dan hubungan sosial didominasi oleh kerjasama. Kemudian perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Memiliki ikatan turun-temurun. 2. Mengedepankan sistem gotong royong. 3. Masih mempercayai kekuatan gaib. 4. Mulai mengenal sistem stratifikasi sosial. Atau 5. Mulai membentuk lembaga sosial atau lembaga formal. Ciri struktur masyarakat sederhana ditunjukkan oleh nomor sederhana yang 1. Memiliki ikatan turun-temurun iya. Yang kedua, mengedepankan sistem gotong royong juga iya. Yang ketiga, masih mempercayai kekuatan gaib iya. Yang 4 dan 5 mengenal sistem stratifikasi dan lembaga formal itu tidak. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Masyarakat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama masyarakat sederhana, kemudian yang kedua masyarakat ini ya, madya, dan yang ketiga adalah masyarakat modern. Kita mulai pembahasannya dari masyarakat sederhana dulu. Masyarakat sederhana umumnya berada di pedalaman. Karena bersifat tertutup akan perkembangan teknologi, mereka masih eksis dengan struktur sosial yang berasal dari nenek moyangnya. Berikut adalah ciri-ciri masyarakat sederhana. Yang pertama, memiliki ikatan keluarga dan masyarakatnya sangat kuat sehingga rasa toleransi dan menghargai cenderung lebih besar. 2. Organisasi sosial yang ada di masyarakat masih berdasarkan tradisi turun-temurun. 3. Memiliki kepercayaan yang kuat terhadap hal gaib. 4. Tidak memiliki lembaga-lembaga formal atau khusus seperti lembaga pendidikan dan lembaga hukum. Kemudian 5. Hukum yang berlaku tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis dalam buku atau bahkan pasal-pasal, tapi kepercayaan akan hukum tersebut sudah mendarah daging dan sangat kuat. 6. Sebagian besar produksi hanya untuk keperluan keluarga sendiri
atau untuk pasaran dalam skala kecil karena memang masyarakat sederhana ini tidak berorientasi pada laba yang besar. Kemudian 7, kegiatan sosial maupun ekonomi dilakukan dengan bersama-sama atau biasa dikenal dengan gotong royong. Selanjutnya adalah masyarakat madya. Masyarakat madya cenderung lebih terbuka dari masyarakat sederhana. Dalam masyarakat ini, teknologi yang berkembang sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone. Berikut adalah ciri-ciri masyarakat madya. Yang pertama, ikatan keluarga masih sangat kuat. Namun, hubungan yang terjalin dengan masyarakat setempat sudah mulai tidak intens atau mengendor. 2. Adat istiadat masih dihormati, tetapi mulai terbuka dengan pengaruh dari budaya luar. 3. Timbulnya lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat lanjutan. 4. Pemikiran masyarakat mulai rasional. Pendidikan memberi efek terbukanya pola pikir masyarakat. 5. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis. Kemudian 6. Memberi kesempatan pada produksi pasar sehingga muncul diferensiasi dalam struktur masyarakat. Ini adalah ciri-ciri masyarakat madya. Kita sampai di masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki kemampuan berpikir agar dirinya dapat maju. Keinginan tersebut terkadang tidak memikirkan individu lain. Egoisme berkembang di masyarakat modern. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, hubungan sosial antar golongan masyarakat dilandasi atas kepentingan pribadi. 2. Hubungan yang terjadi dengan masyarakat lainnya sudah terbuka dan saling memberi pengaruh. 3. Kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat. Kemudian 4. Terdapat stratifikasi sosial atas dasar keahlian. 5. Tingkat pendidikan formal tinggi. 6. Hukum yang berlaku adalah hukum tertulis. Dan ketujuh, ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat pembayaran lain. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang masyarakat sederhana, masyarakat madya, dan juga masyarakat modern. Nah, demikian teman-teman pembahasan beberapa latihan soal pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi pada bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.